warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Pagi, apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Meskipun banyak kendala ya sebelum kita memulai pelajarannya, tapi Ibu harap tetap semangat. Nah, supaya ini lebih berkah dan barokah lagi belajarnya hari ini, kita mulai dengan doa dulu ya. Ayo ketua kelas tolong pimpin doanya. Baik, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Semoga lancar ya proses belajar kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali protokol kesehatannya tolong dipatuhi. Nah, seperti janji Ibu di minggu kemarin ya, kita akan mempelajari tentang produk olahan dari sayuran segar. Kalau minggu kemarin kan kita sudah bahas tuh sayuran segar itu apa saja begitu. Nah, dari sayuran segar yang kita bahas di minggu kemarin, kita akan bahas di minggu ini adalah produknya itu seperti apa. Nah, nanti sudah ada link post-testnya ya. Link post-testnya sudah Ibu bagikan di Google Classroom, jadi tolong nanti dikerjakan. Begitu ya, silahkan nanti buka Google Classroom-nya. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita kali ini, Ibu harap nantinya ini akan menjadi suatu inspirasi buat kalian untuk menjadi seorang entrepreneur begitu ya. Itu harapan Ibu. Nah, kita akan masuk ke materinya hari ini, produksi olahan dari sayuran. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan karakteristik bahan dari sayurannya itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan prinsip dasar pengolahan sayuran. Jadi begitu ada produk, kemudian ada bahan baku, kemudian kalian bisa menentukan kira-kira mau dibuat jadi apa ya begitu. Kemudian teknik pengolahannya itu nanti apa ya yang bisa digunakan seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan alur proses pengolahannya. Nah, jadi setelah kalian sudah punya gambaran dan tekniknya, kalian itu bisa menentukan kira-kira tahapan apa saja yang akan kalian lakukan untuk menghasilkan produk yang sudah kalian pikirkan atau kalian rencanakan tadi, begitu. Kemudian selanjutnya, siswa dapat menyiapkan jenis peralatan dan bahan yang digunakan dalam proses produksi hasil sayuran. Jadi kalian bisa menentukan alatnya apa saja, kemudian bahannya. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, pagi-pagi ini sepertinya ada yang kurang konsentrasi nih. Andri kayaknya kurang konsentrasi nih. Dio. Nah, kita lakukan olahraga dulu. Olahraga apa? Olahraga otak ya. Oke, nanti akan muncul tulisan dan warnanya. Jadi kalau kalian Ibu bilang ini warna apa? Kalian tinggal tinggal sebutkan kira-kira warnanya apa begitu. Gambar yang pertama. Warna apa? Merah. Nah, merah. Good job. Yang kedua, warna apa? Hijau. Kuning. Nggak ada yang salah ya. Warna apa? Warna kuning. Memang tulisannya hijau, tetapi warnanya kuning. Ternyata beneran. Ada yang masih belum konsentrasi ini ya. Oke, sudah pemanasan? Lakukan tebak gambar begitu. Kita akan lakukan tebak gambar. Untuk produk olahan yang pertama, ini apa? Saus tomat. Saus tomat. Kira-kira bahan bakunya apa ya? Tomat tuh. Bahan bakunya tomat. Selain tomat, kira-kira apa lagi? Pepaya. Pepaya. Boleh ya, sebagai bahan substitusinya. Kemudian selanjutnya, dia ini gambar apa? Selanjutnya, ada kandungan gizi dari sayuran. Yang pertama, dia mengandung air. Ya, pada umumnya komoditas hasil pertanian itu dia banyak mengandung air.
Jumlah kandungan airnya itu sekitar 70 sampai 95%. Nah, air inilah yang nanti akan mempengaruhi tekstur dari si sayuran tadi. Kemudian, nah ini ada pembuatan saus tomat ya. Kita nanti akan membuat saus tomat begitu. Nah, untuk videonya sudah Ibu share ke Google Classroom. Ini akan kita bahas secara garis besar saja. Ada dia nanti bahan baku dan ada bahan pembantu. Kalau bahan baku di sini berarti bahan utamanya. Kalau mau buat saus tomat, maka bahan bakunya apa yang kita gunakan? Tomat. Tomat. Kalau bahan pembantunya? Pepaya. Boleh pepaya. Kalau kita tambahkan rasa seperti garam, gula gitu. Itu masuk ke dalam bahan pembantu kah atau bahan baku? Bahan pembantu. Bahan pembantu. Jadi kalau bahan baku itu adalah, kira-kira kesimpulan dari pertemuan kita hari ini apa ya? Apakah dalam kegiatan proses pengolahan itu harus sesuai dengan prosedurnya kah? Atau kita boleh lompat-lompat? Harus sesuai, Bu. Kenapa dia harus sesuai? Karena untuk mendapatkan hasil akhir yang bagus. Untuk mendapatkan hasil akhir yang bagus. Kemudian yang lainnya, kalau seandainya kita lompat-lompat, kemudian ada kegagalan, begitu ya prosesnya, seharusnya kita lakukan pencucian dulu. Tapi kita nggak pakai pencucian, kita lompatin langsung ke proses pemasakan, begitu. Kira-kira akan mempengaruhi kualitas produk tidak ya? Mempengaruhi, Bu. Mempengaruhi kualitas dari si produk. Jadi proses begitu ya. Nah, untuk praktikum minggu besok ya, kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, kelompoknya itu satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, nanti Ibu bagi kelompoknya. Ya, nanti kita akan buat produk olahan dari si tomat. Oh, tadi kita sudah ada pre-test tuh di awalnya. Nanti kita juga ada post-testnya. Jadi kita post-testnya Lisan ya, sebelum Ibu tutup kita post-test dulu. Nah, kita tadi sudah bahas tentang klasifikasi sayuran segar. Ada beberapa bagian. Nah, sekarang untuk sayuran segar yang masuk dalam kelompok tanaman jamur. Ayo, Dio, kira-kira apa? Kelompok jamur. Ayo, ya kita kelompok jamur apa? Ayo, 1. Sudah dapat inspirasi? Jamur janjangan, Bu. Oke, jamur janjangan, benar dia. Oke. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan? Ingat ya, minggu besok kita akan melakukan kegiatan praktikum ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan praktikum untuk pengolahan dari sayuran segar. Oke? Pertemuan kita sebelumnya ya, Ibu janji hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum pengolahan sayuran segar, gitu ya. Nah, ingat nggak sih kemarin kita bahas tentang pengolahan sayuran segar, begitu ya. Sayuran segar itu merupakan salah satu komoditas hasil pertanian. Kemarin salah satu yang masuk dalam kelompok sayuran segar ada yang namanya kelompok buah. Ingat? Kelompok buah. Yang masuk kelompok buah salah satu jenis komoditasnya apa? Apa? Tomat. Nah, salah satu komoditasnya adalah tomat. Ingat ya, kalau panen raya, ya artinya panen dalam jumlah banyak sekaligus petaninya itu panen, maka harga si tomat ini akan naikkah atau turun? Turun. Akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi harga yang turun tadi, kita lakukan kegiatan pengolahan si tomat ini. Waktu diskusi minggu kemarin juga sudah bahas ya. Nah, tomat ini kita bisa olah jadi apa? Saus tomat. Saus tomat. Benar sekali. Ya. Nah, jadi kita hari ini akan praktikumnya itu saus tomat. Sudah? Silakan ini cek lembar pengamatannya ya, sambil Ibu jelaskan di sini.
dan bahan serta prosedur kerjanya. Jadi untuk alat, apa saja alatnya kira-kira yang kita butuhkan untuk proses pembuatan saus tomatnya? Kita butuh blender. Untuk apa? Untuk penghalusan ya. Penghalusan. Kemudian apa lagi? Kalau jelas berarti kita bisa mulai praktikum. Tapi ingat, sebelum kegiatan praktikum patuhi keselamatan kerja. Jadi kalau menggunakan peralatan kerja seperti pisau, kompor dan yang lainnya hati-hati gitu ya. Kemudian jangan lupa higiennya diperhatikan, kebersihannya. Jadi sebelum bekerja apa dulu? Cuci tangan. Pekerjaannya jangan lupa alatnya dulu disiapkan, kemudian bahannya. Bahannya jangan lupa dicuci. Kenapa? Masukkan bahannya. Jangan lupa set timer ya 5 menit. Udah dikupas. Ayo, jangan lupa dimasukkan ke dalam tempat sampahnya. Sudah selesai? Sudah blendingnya sudah? Berarti ini kegiatan apa lagi setelah di blending semuanya? Blender. Dihaluskan di blender ya. Berarti dimasukkan dulu apanya? Ya, di blender sampai benar-benar halus ya. Sampai 2 gram. Dan ini berapa? Melakukan kegiatan praktikum ya, sudah selesai. Ada kendala tidak waktu kegiatan praktikum? Enggak. Kira-kira bagaimana kesan kalian pada saat kegiatan proses praktikum tadi berlangsung? Apakah menyenangkan kah gitu, dapat ilmu baru gitu ya? Menyenangkan. Oke, kalau begitu sesuai yang Ibu berikan AKPD kemarin, kita akan diskusikan begitu ya hasil dari kegiatan praktikum kamu tadi gitu. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kita mulai dari tabel pengamatannya. Ayo kelompok 1. Lembar kerja, berat tomat 300 gram, berat pepaya 150 gram, berat gula pasir 17 gram, berat rempah-rempah 65 gram, berat rendaman 190 gram, asam aroma saus tomat asam, rasa gurih, asam dan manis, teksturnya semi padat. Jadi kesimpulan secara keseluruhan bagaimana ini? Kualitas suatu produk ditentukan oleh apa saja? Bahannya, betul Rina. Kemudian apa lagi? Lama prosesnya. Oke, sekian pertemuan kita. Tadi kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Ayo ketua kelas. Untuk mengakhiri praktek ini, agar baiknya membaca doa. Baca doa mulai.